Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Nur Ihsaniati, pembimbing tim tantangan Lek Sambedas SD Negeri Sukaakur, Kecamatan Cimenyan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review saya dari buku yang berjudul Nama Yang Hilang, karya Joko Waluyo, penerbit 3 serangkai dengan jumlah halaman 76 halaman. Metode yang saya gunakan dalam review buku kali ini adalah metode AIH. Metode AIH ini terdiri dari A untuk alasan, I isi, dan H untuk hikmah. Alasan saya memilih buku ini karena buku ini memiliki desain cover yang begitu sederhana dan cukup usang untuk model buku zaman sekarang. Hal ini membuat saya penasaran dengan isi buku tersebut. Lalu ketika saya melakukan pengecekan terhadap buku ini, tahun terbit buku ini adalah tahun 2008, sehingga hal ini membuat saya semakin tertarik untuk membaca buku cerita ini. Buku ini bercerita tentang seorang anak yang terdampar di suatu pantai di Inggris. Anak ini diselamatkan oleh seorang wanita dari keluarga nelayan. Oleh karena itu mungkin desainnya menggunakan gambar seorang wanita yang menggendong anak laki-laki. Anak laki-laki ini dirawat oleh keluarga nelayan tadi selama berminggu-minggu di bawah pengawasan dokter desa yang bertugas di sana. Setelah anak ini sadar, hal mencengangkan terjadi karena anak ini tidak mengetahui atau tidak mengingat hal apa saja yang telah terjadi padanya, bahkan dia pun tidak dapat mengingat namanya sendiri. Karena alasan finansial dari keluarga nelayan tadi, dokter menyarankan agar anak tersebut dirawat oleh seorang bangsawan yang telah kehilangan anak dan istrinya karena anak dan istrinya meninggal akibat wabah penyakit yang sempat melanda desa tersebut. Sang bangsawan pun menyetujui untuk mengadopsi anak itu, dan akhirnya anak laki-laki ini diangkat menjadi anak oleh sang bangsawan. Bangsawan tadi memberikan nama pada anak ini Berti. Selanjutnya Berti menjalani kehidupan seperti selayaknya seorang bangsawan. Dia melakukan kegiatan bersekolah, bahkan beribadah dengan di bawah bimbingan sang bangsawan tadi. Berti memiliki teman yang itu pun tetangganya bernama Queenie dan Philip. Perbedaan sifat dari Queenie dan Philip sangat terlihat. Queenie adalah anak yang awalnya tidak mau berteman dengan Berti karena Berti tidak jelas asal-usulnya. Sedangkan Philip, dia dapat berteman dengan siapa saja. Namun lama-kelamaan berkat kebaikan hati dari Berti, Queenie pun mau berteman dengan Berti. Singkat cerita, mereka melakukan perjalanan untuk berlibur ke laut menggunakan perahu layar. Ayah angkat Berti menyetujui dengan syarat bahwa Berti tidak boleh melakukan hal yang membahayakan dirinya. Berti pun menyetujui dan selalu menjaga janjinya kepada ayah angkatnya. Namun di tengah perjalanan Philip terjatuh. Berti pun mau tidak mau harus menyelamatkan Philip. Namun ketika menyelamatkan Philip, Berti terjatuh juga dan kepalanya membentur karang sehingga dia tidak sadarkan diri. Dia dibawa ke rumah ayah angkatnya dalam keadaan pingsan. Ketika dia dibawa, paman dari Berti atau adik ayah angkat Berti sedang berkunjung bersama istrinya yang baru saja dinikahinya. Istrinya sangat terkejut karena melihat bahwa anak yang pingsan itu adalah anaknya yang hilang ketika dia melakukan perjalanan laut dan mengalami kecelakaan. Selama berbulan-bulan dia mencari anaknya namun tak kunjung bertemu, dan dia pun sekarang bertemu dengan anaknya dalam keadaan pingsan di negara Inggris. Setelah sadar dari pingsannya, Berti dapat mengingat semuanya dan dia pun dapat mengingat namanya. Dia memanggil ayah angkatnya dan menceritakan segala sesuatu yang tentang dirinya yang dulu dia tidak ketahui. Dan dia pun memberitahu ayahnya bahwa nama sebenarnya adalah Ronald dan dia berasal dari Australia. Ayah angkat Berti yang sudah menyayangi Berti memberikan kebebasan pada Berti untuk tetap tinggal bersamanya atau tinggal bersama dengan ibu kandungnya. Namun ternyata Berti lebih memilih tinggal bersama ayah angkatnya karena Berti merasa kasihan pada sang bangsawan karena dia selalu hidup seorang diri. Paman Berti atau ayah tiri Berti sekarang berpindah dari Australia ke Inggris. Akhirnya Berti pun dapat berkunjung ke rumah
ibu kandungnya dan tetap tinggal bersama ayah angkatnya dengan alasan ingin menemani sang bangsawan tersebut. Banyak sekali hikmah yang kita dapatkan dari cerita ini, dari buku cerita ini. Di antaranya kita tidak boleh sombong dan harus selalu bersikap rendah hati kepada siapapun, bahkan pada orang yang belum kita kenal. Karena siapa tahu mereka itu memiliki sesuatu yang lebih dari kita. Yang kedua adalah kita harus selalu menurut perkataan orang tua. Tidak boleh kita melawan perkataan orang tua selama itu masih dalam kebaikan. Dan yang ketiga, ketika kita mengalami atau mendapatkan satu masalah, yakinlah bahwa suatu saat kita akan menemukan jalan keluar dari masalah tersebut. Sama seperti Berti yang dia menemukan masalah bahwa dia tidak dapat mengingat asal-usulnya dan bahkan namanya sendiri. Namun suatu saat dia akan menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.